Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan santai ya. Entah lagi duduk rebahan di kamar, lagi jalan sendirian, atau mungkin lagi butuh sesuatu buat nemenin malam yang agak sepi. Aku seneng banget kamu mampir lagi di sini, karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget kejadian. Tapi jarang orang sadar betapa besar pengaruhnya dalam sebuah hubungan. Pernah nggak sih kamu ngerasa, makin kamu coba ngejelasin diri kamu ke seseorang, terutama pasangan atau orang yang kamu suka, malah makin terasa dia mundur. Kayak setiap kali kamu mencoba bikin dia paham, justru responnya dingin. Kamu makin ngomong panjang, tapi dia makin nggak respect. Aneh kan? Sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Justru banyak banget orang yang ngalamin. Karena ada satu hal sederhana, tapi kuat banget. Diam. Ya diam. Kedengarannya sepele, tapi kalau dipakai dengan cara yang tepat, diam itu bisa jadi senjata yang lebih kuat daripada 1000 kata. Kebanyakan orang nggak sadar, semakin banyak kita bicara, semakin banyak pula ruang buat orang lain menilai, mengkritik, bahkan pakai kata-kata itu untuk ngejatuhin kita. Dan sebaliknya, semakin kita bisa tenang, nggak gampang terpancing, justru di situ muncul kekuatan. Tapi aku mau tekankan dulu, yang kita bahas di sini bukan soal stonewalling atau mendiamkan orang dengan tujuan kasar, ya. Bukan juga bentuk nggak peduli. Yang aku maksud adalah diam yang strategis, tenang, terkendali. Beda banget sama sikap cuek atau kasar. Bayangin gini, saat kamu berhenti ngejar dengan kata-kata, kamu berhenti ngerasa harus selalu ngejelasin, disitulah ritme hubungan berubah. Ada gangguan kecil di alur biasanya, dan itu bikin dia berhenti sejenak, mikir, dan bahkan jadi penasaran. Kenapa bisa gitu? Karena diam itu punya beberapa kekuatan yang orang sering lupa. Pertama, diam menciptakan misteri. Manusia pada dasarnya tertarik sama hal-hal yang belum jelas. Kalau semuanya udah transparan dan gampang ditebak, biasanya malah kehilangan daya tarik. Tapi saat kamu nggak kebanyakan bicara, nggak berusaha jelasin semua detail tentang diri kamu, dia jadi mikir, sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya? Apa yang dia rasain? Misteri kecil ini justru bikin kamu jadi magnet. Kedua, diam bikin kamu tetap punya kendali. Pernah lihat pemain poker? Yang paling kuat bukan yang heboh nunjukin kartunya. Justru yang paling tenang, wajahnya susah ditebak, itulah yang bikin lawan-lawannya bingung. Nah, diam kamu itu posisinya sama kayak gitu. Begitu kamu terlalu banyak ngomong, semua kartu terbuka. Kamu kehilangan kontrol. Tapi kalau kamu bisa tenang, kamu tetap pegang ritme. Ketiga, diam itu bisa menghentikan tes kecil yang sering terjadi dalam hubungan. Kadang orang yang kita sayangi suka ngetes, sengaja lempar komentar atau pertanyaan buat lihat gimana reaksi kita. Kalau kamu langsung terpancing, cepat marah, atau sibuk membela diri, malah kelihatan lemah. Tapi kalau kamu tetap diam, tetap tenang, nggak ngasih reaksi berlebihan, justru dia yang jadi bingung sendiri. Diamu memutus pola yang biasanya dia pakai. Dan yang nggak kalah penting, diam itu melindungi kamu dari kata-kata yang bisa jadi bumerang. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita bisa aja dipelintir atau dipakai balik suatu saat. Tapi kalau kamu bisa lebih selektif, nggak gampang ceplas-ceplos, nggak gampang ngasih semua isi kepala, maka nggak ada celah yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang balik. Kalau dipikir-pikir, diam itu sebenarnya juga bentuk kekuatan batin. Kayak singa di hutan. Dia nggak perlu tiap menit ngegertak atau teriak buat nunjukin siapa rajanya. Dia cukup ada, cukup berdiri dengan tenang, dan semua makhluk lain tahu posisi dia. Nah, sama halnya dalam hubungan. Kamu nggak perlu ribut-ribut nunjukin siapa diri kamu lewat kata-kata. Justru ketika kamu diam, orang bisa ngerasain aura kekuatan itu. Dan ini menarik, diam justru bisa bikin dia balik ngejar kamu. Waktu kamu nggak buru-buru ngisi kekosongan dengan kata-kata, ruang itu terasa hampa. Hampa itu memunculkan rasa penasaran.
Akhirnya dia yang jadi berusaha ngisi, dia yang coba deket lagi, bahkan bisa jadi dia yang nyari perhatian kamu. Selain itu, diam juga kasih kamu ruang buat tetap fokus sama misi dan tujuan hidup kamu. Karena kebanyakan ngomong kadang bikin kita keluar jalur, kebawa emosi, atau malah sibuk ngebuktiin diri. Tapi kalau kamu bisa diam sejenak, kamu balik lagi ke fokus utama. Siapa kamu, apa yang lagi kamu bangun, dan kemana kamu mau jalan. Aneh tapi nyata, saat kamu fokus ke jalanmu sendiri, justru orang yang kamu sayang makin tertarik, makin merasa pengen deket sama kamu. Terakhir, diam itu bikin tindakan kamu lebih kelihatan nyata. Kata-kata bisa bohong, tapi tindakan enggak. Ketika kamu lebih sedikit bicara dan lebih banyak nunjukin lewat sikap, hasilnya lebih kuat. Karena orang enggak akan pernah lupa sama cara kamu bikin mereka merasa. Dan itu enggak datang dari omongan, tapi dari apa yang kamu lakukan. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, sebenarnya intinya sederhana banget. Semakin sedikit kamu merasa perlu membuktikan diri dengan kata-kata, semakin besar rasa hormat yang dia kasih ke kamu. Coba bayangin situasi kayak gini. Ada momen ketika hubungan lagi tegang. Biasanya, reaksi alami kebanyakan orang adalah buru-buru ngomong, ngejelasin, ngebela diri, atau bahkan minta pengertian dengan cara meyakinkan pasangan. Tapi seringkali, semakin banyak kata yang keluar, justru semakin hilang rasa respek dari lawan bicara. Karena di balik semua itu, ada kesan, aku butuh kamu ngerti aku. Dan kesan ini bikin posisi kamu terasa lebih lemah. Sekarang bayangin skenario sebaliknya. Hubungan lagi panas, kata-kata keras mungkin keluar dari mulut dia, tes kecil mungkin dilempar, tapi kamu tetap tenang. Kamu nggak buru-buru reaktif. Kamu pilih diam dulu. Kamu biarin momen itu lewat tanpa kamu tambahin bensin ke apinya. Ketenanganmu itu nggak hanya bikin situasi reda, tapi juga bikin dia mikir, kok dia bisa setenang itu? Apa yang sebenarnya ada di kepalanya? Dan rasa penasaran itu seringkali jauh lebih kuat daripada ribuan penjelasan. Di sini kita bisa lihat jelas, diam bukanlah kelemahan. Justru diam adalah bentuk kontrol diri. Dan kontrol diri itu magnetis. Dia bikin kamu kelihatan punya nilai yang kokoh, nggak gampang goyah, dan yang paling penting, kamu kelihatan paham siapa diri kamu tanpa harus diumbar. Memang, diam itu butuh keberanian. Karena naluri kita biasanya pengen buru-buru klarifikasi, pengen buru-buru ngebuktiin diri, atau pengen memastikan dia ngerti posisi kita. Tapi, di balik keberanian untuk menahan diri, ada power yang nggak bisa dibohongin. Orang lain bisa merasakan kalau kamu berdiri di tanah yang kokoh. Dan aku tahu, ada kalanya diam bikin suasana jadi canggung. Ada jarak kecil yang tercipta. Tapi justru dari jarak itu, lahir sebuah ketegangan yang bikin dia makin pengen dekat. Diam bisa bikin orang lain terpicu buat mendekat, buat ngeraba apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Itu sebabnya, diam seringkali bikin dinamika jadi kebalik. Yang tadinya kamu ngejar, jadi dia yang mulai mendekat. Aku pengen kamu ingat ini baik-baik. Diam itu bukan tentang jadi pasif, tapi tentang jadi aktif dengan cara yang lebih halus. Diam bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang ngasih ruang supaya masalah nggak makin meledak. Diam bukan tentang mengabaikan, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu nggak gampang dikendalikan oleh emosi sesaat. Nah, di titik ini, aku pengen kasih tantangan kecil buat kamu. Coba deh, lain kali ketika ada perdebatan, ketika kamu ngerasa pengen buru-buru jelasin, atau ketika kamu tergoda buat ngebuktiin diri, berhenti sebentar. Tarik napas, pilih untuk diam, lihat apa yang terjadi, rasakan gimana atmosfernya berubah. Kadang, hal sekecil itu bisa jadi titik balik dalam hubungan. Kalau kamu benar-benar bisa latih ini, bukan cuma hubungan yang berubah, tapi cara kamu memandang diri sendiri juga ikut berubah. Kamu bakal lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar bahwa nilai kamu nggak tergantung dari berapa banyak kata yang kamu keluarkan. Nilai kamu justru ada di keheningan, di keyakinan,
bahwa kamu cukup dengan apa adanya. Dan percayalah, orang yang ada di sampingmu akan ngerasain itu. Dia akan mikir 2 kali sebelum meremehkan kamu. Dia akan belajar bahwa untuk bisa dekat sama kamu, dia perlu menghargai ruang itu. Karena diamu bukan jarak, tapi tanda kekuatan. Jadi, mulai sekarang, ingat ini. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan. Diam bisa bikin dia mikir ulang, bisa bikin dia penasaran, bisa bikin dia balik ngejar kamu, dan yang paling penting, diam bisa bikin kamu tetap berdiri tegak di tengah badai. Kalau kamu bisa bawa sikap ini ke dalam hubungan, kamu nggak hanya bikin dia lebih respect, tapi juga bikin dirimu sendiri lebih kuat, lebih fokus, dan lebih damai. Karena pada akhirnya, bukan tentang berapa banyak kata yang keluar dari mulutmu, tapi tentang seberapa besar aura yang kamu bawa lewat ketenanganmu. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.